Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Nabila, dan kedua ada Muhammad Hairal Zadli, yang ketiga ada Nasyainaya, yang keempat ada Nabila Azhar Agam. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Nadia Nabila mengenai apa itu psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal merupakan aliran yang muncul dari berbagai disiplin ilmu seperti agama, psikologi, neurobiologi, dan filsafat. Psikologi transpersonal berarti psikologi yang mempelajari dimensi yang melewati diri manusia. Psikologi transpersonal tertarik pada isu-isu mengenai pengalaman puncak, pengalaman mistik, perkembangan spiritual, dan lain-lain. Psikologi transpersonal termasuk bidang ilmu yang sifatnya normatif, yaitu ilmu yang secara aktif mendorong transformasi pada diri manusia. Pendekatan transpersonal dapat didefinisikan sebagai pencapaian fungsi hidup, jiwa, dan kosmos dengan kesadaran dan pengalaman religius, menggunakan bermacam metode seperti konvensional dan tradisional. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nabila Azhar Agam mengenai latar belakang munculnya psikologi transpersonal. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu psikologi transpersonal, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang munculnya psikologi transpersonal itu. Psikologi transpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor pertama yaitu faktor sosial, budaya, dan politik. Sutich menyampaikan bahwa kemunculan psikologi transpersonal sebelumnya sudah diprediksi oleh Abraham Maslow. Pada tanggal 14 September 1967, Maslow meramal akan muncul aliran pemikiran baru dalam psikologi Amerika. Prediksi tersebut tidak lepas dari perubahan sosial, budaya, politik, dan agama yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an silam. Di kalangan mereka. Faktor selanjutnya yaitu maraknya penggunaan obat-obat psychedelic drugs atau obat-obat yang dapat mengubah persepsi, kognisi, dan kesadaran seseorang seperti LSD atau Lysergic Acid Thalidomide, halusinogen, dan meskalin. Sekitar awal tahun 1960 sampai dengan pertengahan tahun 1970-an dikenal sebagai era psychedelic, yakni era yang diwarnai dengan maraknya penggunaan psychedelic drugs untuk mendapatkan pengalaman psychedelic atau perubahan sementara pada level kesadaran, altered state of consciousness. Di saat mengalami pengalaman psychedelic ini, orang akan mengalami perluasan kesadaran dan mengalami hal-hal baru yang sebelumnya tidak disadari. Nah, faktor berikutnya yaitu ketidakpuasan terhadap aliran pemikiran sebelumnya. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap munculnya psikologi transpersonal ialah ketidakpuasan terhadap aliran behaviorisme, psikoanalisis, dan juga psikologi humanistik. Ketiga aliran tersebut sama-sama tidak tertarik dengan dimensi spiritual manusia yang menjadi fokus psikologi transpersonal. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai tokoh-tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal. Tokoh yang pertama adalah Richard Maurice Bucke. Tentang psikiater Kanada Richard Maurice Bucke yang membuat sejarah ilmiah pada tahun 1901, Bucke telah menerbitkan buku yang berjudul Cosmic Consciousness. Karya ini membahas kesadaran manusia melalui dua teori tahap. Yang pertama perkembangan kesadaran dan yang terakhir adalah kesadaran kosmis. Tokoh yang kedua adalah William James. William James merupakan tokoh pertama yang memberikan kontribusi ke dalam gelombang dahsyat pemikiran filsafat di dunia barat. James mengawali pemikiran pragmatismenya melalui kritik terhadap kaum rasionalis dan empiris di mana pendapatan mereka tidak bukan hanyalah seputar kebenaran subjektif dan kebenaran objektif. Tokoh selanjutnya ialah Carl Gustav Jung. Buku My Life karya pribadi Carl Gustav Jung diterima sebagai autobiografi resmi oleh kolaborator dekatnya. Buku ini terkenal dengan kata-kata pertama yang dibuka dengan "Hidupku adalah kisah cinta tentang ketidaksadaran yang telah mencapai realisasinya." Tokoh yang terakhir adalah Roberto Assagioli. Roberto Assagioli telah menerbitkan beberapa artikel tentang psikotensis.
Ia tertarik pada hal-hal spiritual dan senang berlatih yoga atau bentuk meditasi lainnya. Assagioli berhasil merumuskan konsep-konsep penting yang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh psikologi transpersonal. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Khair Al-Zadli mengenai tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Tokoh-tokoh psikologi transpersonal, yaitu 1. Kenneth R. Wilber, 2. Tahun 1949 sampai sekarang. Karena kegelisahan Wilber terkait banyaknya teori kesadaran, maka muncullah teori integral. Pada teori integral, Wilber menyebutkan bahwa ada 4 perspektif dalam memahami dan menjelaskan suatu realitas, yaitu individual interior (subjektif) atau intensional, kolektif interior atau intersubjektif atau budaya, individual eksterior (objektif atau behavioral), dan kolektif eksterior interobjektif atau sistem sosial. Yang kedua, Stainless Grove, tahun 1931 sampai sekarang. Penelitian Grove yang terkenal terkait psychedelic dan perkembangan holotropic breathwork. Holotropic breathwork adalah teknik eksplorasi yang bisa membuat terapis masuk dan mengakses ketidaksadaran pasiennya. Yang ketiga adalah Robert Frege. Frege terkenal dengan salah satu pemikirannya, yaitu psikologi sufi, yang dimana terdapat dalam bukunya yang berjudul Heart, Self, and Soul. The Sufi Psychology of Growth, Balance, and Harmony. Dalam buku tersebut dibahas mengenai konsep dasar serta perbedaan dari psikologi sufi dan modern. Hati dan jenisnya, bagaimana membuka hati, nafs beserta jenisnya, tingkatan dan latihan untuk menyeimbangkan ruh, serta terapi psikospiritual. Psikologi Islam. Psikologi Islam adalah sebuah kajian yang baru dikembangkan di awal tahun 60-an. Kajian psikologi Islam adalah kajian yang mencoba memahami eksistensi manusia dari sisi pandang ajaran Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Latar belakang munculnya psikologi Islam. Jadi kemunculan psikologi Islam tidak lepas dari ide islamisasi ilmu pengetahuan. Ide islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri mulai muncul pada tahun 1980-an, yang pertama kali dipelopori oleh Ismail Razi Al-Faruqi. Untuk materi selanjutnya, saya akan menyebutkan tokoh-tokoh psikologi Islam. Yang pertama ada Ahmad Ibn Sal Al-Bahaki, yang kedua ada Ibn Sina, yang ketiga ada Al-Ghazali, yang keempat ada Najib al-Din Muhammad dan Zakaria Razi, yang kelima ada Ibnu Al-Haytham dan ilmu komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan psikologi Islam. Perkembangan psikologi Islam sudah cukup pesat. Psikologi Islam sudah banyak dikembangkan di berbagai belahan dunia dan sudah diakui oleh psikologi modern. Pengembangan psikologi Islam sudah banyak diselenggarakan seperti yang diinginkan oleh Al-Faruqi. Ide pengembangan psikologi Islam bahkan sudah masuk pada kurikulum program studi psikologi yang ada di berbagai perguruan tinggi.